Selamat pagi sahabat, jumpa lagi bersama saya Mega Laksana di program Talk Show bersama IKUA Sidoarjo. Dan kali ini program IKUA Sidoarjo ini bertemakan perawatan COVID-19 di ICU atau Intensive Care Unit. Ya, ini biasanya sahabat Suara Sidoarjo yang penasaran nih ICU ini kepanjangannya apa? Ya, kepanjangannya adalah Intensive Care Unit ya, atau disingkat ICU gitu. Dan tentunya hari ini Mega nggak sendirian aja untuk pembahasannya lebih lanjut bersama Dr. Kristri Djogo Sumartono. Dan saat ini sudah terhubung dengan Dr. Kristri Djogo Sumartono selaku Ketua Yayasan RS Ksatria Medika. Ya, kita sapa terlebih dahulu. Selamat pagi, Dok. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, masyarakat Sidoarjo. Waalaikumsalam. Selamat pagi juga, Dokter. Ini saya panggilnya Dokter Kris atau ada panggilan khusus nih? Ya, Dokter Kris saja. Oke, kita panggil Dokter Kris gitu ya. Baik. Sebelum itu, Dokter Kris, ini kita mau sapa dulu nih, sahabat Suara Sidoarjo untuk ikutan join ya mengenai tema hari ini nih yang sangat menarik dan juga banyak dipertanyakan juga ini ya bagi masyarakat pada umumnya. Ruang ICU ini ruang apa gitu ya? Mungkin Dokter Kris mau menyapa dulu sahabat Suara Sidoarjo atau saya nih yang menyapa? Boleh. Selamat pagi, salam semua. Sahabat Suara Sidoarjo, sehat selalu. Iya, sehat. Nah, ini kata dari teman-teman redaksi, sehat dok gitu. Dokter apa kabar nih? Masih semangat? Alhamdulillah, semangat. Ini pagi tadi kita juga berangkatkan kapal kita ke pulau-pulau di Kabupaten Sumeneb untuk bantu pemerintah dalam mengedukasi tentang vaksinasi dan pelayanan kesehatan. Oke. Waduh, ini berapa kapal nih dok yang diberangkatkan ini kira-kira? Satu. Kami punya satu kapal. Kami cuma punya satu kapal. Sebenarnya ada slide-nya, tapi kalau nanti kita kirimi ya teman-teman dari sahabat Suara Sidoarjo. Iya, boleh nanti dok bisa di share screen-nya ya? Ya boleh nanti. Iya. Kemudian kami terus terang memang sebetulnya sih. Ya, dengan peraturan kapal kami tidak bisa berangkat sembarangan karena ada izin khusus-khusus. Tapi karena sesuatu hal dan ini adalah sudah seizin pemilik provinsi, Ibu Gubernur, dan alhamdulillah kami bisa berangkat. Pagi ini diberangkat oleh Pak Rektor dan Gubernur di Tanjung Perak untuk menuju ke Kabupaten Sumeneb dan pulau-pulau di 14 pulau, targetnya 14 pulau hari. Duh, banyak sekali ya ini, harus menyisir ke pulau seberang gitu ya, dari Pulau Jawa ini ya? Betul. Nah ini 14 pulau itu kira-kira targetnya ini pulau apa aja nih dok? Boleh di-sharingkan dok? Banyak, nanti kita akan berikan beritanya ya, banyak. Kangean, Masa Lembu, yang banyak sapinya itu Sepudi, Ras, kemudian ada yang pulau yang cantik, ya, pulaunya kecil tapi sangat imut, tapi penduduknya banyak, itu juga banyak. Jadi banyak pulau kecil-kecil kita punya lebih dari 27 pulau di Kabupaten Sumeneb itu. Oke, nah ini kalau ngomongin ruang ICU ya dok ya, ini yang Mega tahu nih ya, kalau ruang ICU ini ruangan khusus yang disediakan rumah sakit untuk merawat pasien dengan keadaan yang kritis dan darurat. Nah, sebenarnya di ruang ICU sendiri ini di masa pandemi COVID-19 ini juga berperan seperti itu kah? Ya, betul. Jadi sebagai landasan begini, dasarnya gini. Jadi tadi sudah disebut, ICU itu singkatan dari Intensive Care Unit. Adalah ruangan khusus yang disediakan oleh suatu rumah sakit untuk merawat pasien dalam keadaan yang kritis, yang membutuhkan pengawasan ketat. Jadi semacam kalau satu pasien, observasinya kalau tidak kritis kan beberapa jam kemudian ditengok lagi oleh tenaga ini. Kalau kritis itu berarti harus ketat, artinya 24 jam. Karena arti kritis itu adalah dalam waktu menit, detik itu bisa berubah. Nah, disediakan ruangan ini tujuannya adalah membantu memulihkan kondisi pasien. Karena itu, ruangan ICU itu harus ada perlengkapan yang sangat-sangat khusus. Jadi, contohnya adalah
memantau observasi tekanan darah yang tiap 15 menit atau 20 menit atau 1 jam itu berjalan sendiri, jalan sendiri. Gitu. Kemudian pasien juga terhubung dengan beberapa kabel yang ditaruh di dadanya, semacam merekam jantung itu, tapi adalah monitor terus-menerus, namanya irama heart rate atau irama ECG, irama jantung. LED-nya tidak semua LED dipasang, dan akhirnya sadapannya tidak semua. Kalau di EKG itu kan lengkap 12 LED. Maka kita hanya mengambil satu LED yang bisa menggambarkan semua kondisi irama jantungnya, yaitu adalah LED 2 biasanya. Nah, itu seringkali kalau masyarakat atau teman-teman itu cek EKG, biasanya ada LED 2 yang diperpanjang karena dokter jantungnya kepingin melihat irama jantung yang lengkap. Kemudian juga pasien juga kadang-kadang dipasang peralatan-peralatan khusus, selang napas, selang untuk makan, selang kencing, karena pasien tidak bisa berjalan-jalan ke kamar mandi, pasiennya kritis. Ya, pasiennya kritis. Jadi perlu observasi ketat. Nah, di dalam pandemi ini selain ada yang dimasukkan ke ICU, ada masalah khusus dengan COVID, yaitu pasiennya itu infeksius, sangat-sangat infeksius, seperti pasien HIV itu juga ada para khusus. Ebola, kita juga pernah merawat pasien SARS dulu, itu juga khusus. Karena itu yang monitor, yang mendekati pasien itu tentu saja tidak bisa 24 jam menunggu di situ. Artinya mereka hanya jam-jam terjadi. Supaya tidak hilang monitoring itu, observasi itu, maka kita memperpendek dan membagi 3 shift. Jadi setiap 6 jaman atau setiap 8 jaman tergantung dari tenaga dari rumah sakit tersebut. Nah, selanjutnya apa? Selanjutnya terbantu dengan CCTV. CCTV ini yang menjadi tambahan-tambahan di rumah sakit yang baru untuk merawat pasien dengan ICU yang dengan COVID. Nah, kalau yang dulu kita tidak menggunakan seragam khusus, hanya gown yang anti cair atau yang tidak gampang ditembus untuk tubuh kita. Tapi kalau saat ini adalah level gownnya, bajunya adalah level yang 3 namanya. Level 3 itu adalah gown yang tidak tembus air, juga tidak tembus udara, sehingga gownnya itu khusus seperti yang di film-film atau foto-foto pasien perawatan COVID yang putih-putih seperti itulah. Seperti astronot begitu. Nah, itulah yang menjadi kendala kita, karena tidak mungkin kita 12 jam, lebih dari 10 jam, rata-rata 8 jam, di bawah 6 jam kita sudah basah, di dalam itu basah, baju kita basah, semua basah. Anda lihat kalau yang di luar ya teman-teman di pemulasaran atau di jenazah dan lain-lain, itu kan seringkali, atau driver sering dibuka-buka, itu sangat rentan, padahal tidak boleh dibuka kalau tidak di tempat khusus. Kalau kami di ICU ketat, jadi harus ada ruang masuk dengan pakai baju dengan khusus, ada lepas baju dengan khusus. Dan setelah lepas kita tidak boleh masuk lagi, mandi, ganti baju, dan masuk lagi. Dan itu kita gunakan untuk pasien-pasien COVID. Jadi ini yang menjadi khusus. Ya, pertama kali dulu pada awal-awal bulan Maret, mungkin perawat-perawat takut, dokter banyak yang takut. Tapi sekarang kita sudah terbiasa, sudah ya alhamdulillah sudah mengerti. Insya Allah kita sudah tidak takut lagi. Tapi pada awal-awal kita juga ada rasa takut pada waktu itu. Tapi itu adalah tugas kami dan itu adalah kompetensi kami untuk bisa nolong pasien-pasien kritis. Demikian Mbak. Itu belum yang lain-lain, nanti sambil lanjut pada. Iya. Terima kasih. Iya dok, kalau masalah pandemi gini ya, COVID-19 ini, di ruang ICU ini kan alatnya ini habis dipakai 1 orang, terus udah sembuh, terus ini cara mensterilkan alatnya itu bagaimana dok? Yang jelas ada masalah dalam infeksius ini, yang satu tidak boleh menyebarkan yang lain. Di beberapa kriteria daripada ICU yang berhasil adalah mencegah terjadinya namanya nosokomial infeksi, dan itu sering terjadi pada pasien-pasien yang perawatan lama. Nah, di COVID ini atau di penyakit-penyakit SARS yang itu super infeksius. Jadi sekali lagi kami pun setelah pasiennya, ya mohon maaf mungkin sudah sembuh, sudah keluar,
mesin napas itu tidak bisa dipakai. 1 kali 24 jam kita sterilkan. Misalnya contoh paling gampang ya, yang sering saya gunakan adalah mesin bantu napas ventilator. Mesinnya diistirahatkan 1 hari. Jadi kita punya cadangan, misalnya kita 14 ventilator, yang 2 itu cadangan. 1 untuk kalau ada yang rusak, 1-nya lagi kalau untuk sudah 1 dibersihkan begitu. Jadi 2 itu pasti ada cadangan seperti begitu. Nah, kemudian kalau cubing-cubingnya ada yang disposable. Jadi selang-selang yang plastik-plastik itu ada yang disposable, dibuang, sekali buang. Filter semua dibuang. Tapi kalau mesinnya bisa kita bersihkan, biasanya 6 sampai 12 jam istirahat kita bersihkan, kemudian ruang steril, ya. Apapun biasanya adalah sterilisasi secara ozon setelah bersih kayak begitu. Kemudian diistirahatkan beberapa jam baru digunakan besoknya lagi. Jadi 24 jam rata-rata 1 hari baru bisa digunakan. Itu adalah proses steril. Kalau yang lain, baju-baju linen dan lain-lain, itu adalah diganti tiap hari, masuk keranjang infeksius, akan laundry-nya akan tahu bahwa itu tempat infeksius. Gitu. Dan kalau baju-baju kita juga sama, masuk di keranjang kuning. Jadi di rumah sakit kalau yang infeksius dikasih tanda kuning itu yang gambarnya seperti orang nuklir itu, gambar kuning, untuk itu adalah sangat infeksius. Jadi memang ada perlakuan khusus dalam COVID ini yang kita lebih super berbeda dengan pasien-pasien ICU yang lainnya. Gitu. Karena itu kita bedakan sekarang, ICU-nya tidak dicampur dengan ICU biasa, namanya ruang isolasi khusus RIK, ruang isolasi khusus COVID, RIK COVID. Kalau yang ICU biasa, ICU ada ICU biasa, itu tidak. Nah, itu Mbak, jadi seperti itu yang bisa saya sampaikan. Oke, jadi ini menjamin ya bahwasannya fasilitas yang digunakan untuk pasien selanjutnya ini benar-benar steril dan terhindar yang namanya virus mungkin dan bakteri yang lainnya gitu. Karena dari segi penanganannya tadi udah dijelaskan juga nih sahabat ya, bahwasannya itu perlu waktu dan juga penanganan khusus gitu ya. Ada yang sekali pakai dan ada yang bisa digunakan lagi seperti mesinnya yang tadi ya. Benar gitu ya Dok ya? Ya, betul. Oke Dok, kalau gitu kita jeda terlebih dahulu untuk iklan yang berikut ini ya. Jadi bagi sahabat yang ingin bergabung bersama kami, ingin bertanya mungkin seputar tema kali ini, yakni mengenai perawatan COVID-19 di ICU, boleh sahabat langsung sharingkan ke kami. Bisa menghubungi di nomor WhatsApp 0811-309-1009 atau juga bisa nih melalui YouTube Live, bisa chat YouTube Live kami di Suara Sidoarjo Live, atau juga bisa nih melalui media sosial kami, ada Facebook kami LPPL Suara Sidoarjo, Instagram @suarasidoarjo.fm dan Twitter @suarasidoarjo.fm. CHEERS Cheers, CHEERS Cheers, CHEERS Cheers, air minum yang terbaik. Hey, cheers in the house. Cheers, air ber-pH tinggi. Cheers dapat membantu netralkan pH tubuh. Cheers mengandung antioksidan alami. Cheers, air minum terbaik untuk keluarga. Air minum sehat keluarga. Air minum dengan pH tinggi. Cara pesannya mudah, petugasnya ramah. Gratis ongkos kirim. Hey, cheers in the house. Untuk pemesanan via WhatsApp di nomor 087777243377. Gratis ongkos kirim. Cheers in the house. Untuk wilayah Sidoarjo dan sekitarnya bisa menghubungi Depo Candi di 0821 4225 6646 0821 4225 6646. Arek-arek iku rame lapo sih? Mulakno, nek dikandani wong tuwek dirungokno, nek durung siap duwe anak, gak usah rabi. Anake loro, pilek, watuk, ono seseke. Lho,
Bahaya iku. Ngomong dorong budal nang bidan. Hati-hati dan waspada ya. Demam, batuk, dan susah nafas bisa jadi itu tanda-tanda pneumonia atau infeksi paru-paru. Penyebabnya bisa virus, bakteri, atau jamur. Mudah menular lewat droplet saat batuk atau bersin. Tapi ini bisa dicegah dengan pemberian imunisasi PCV pada bayi dan anak. Imunisasi PCV selain mencegah pneumonia juga bisa mencegah radang selaput otak atau meningitis dan radang telinga tengah atau otitis media. Imunisasi PCV diberikan pertama pada bayi usia 2 bulan, dilanjutkan pada usia 3 bulan, dan dosis ketiga saat anak usia 12 bulan. Imunisasi PCV bisa didapat di posyandu, bidan, puskesmas, rumah sakit, klinik kesehatan, praktek dokter mandiri, dan layanan kesehatan lain yang menyediakan imunisasi. Lapo guyu-guyu dewe. Putune wis sehat, Cak. Wis diimunisasi PCV pisan. Seneng aku. Gak pengen ngeramut bayi maneh ta. Ayo tak gaweno. Iklan layanan masyarakat ini persembahan Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo. Wah, habis makan, merokok dulu ah. Ih, asap apa sih nih, ganggu banget. Mas, kesini sebentar bisa? Iya, Mbak. Asap apa sih nih, Mas? Dari dapur restoran bukan sih? Oh, bukan, Mbak. Itu di meja 13 ada yang merokok. Oh, Mas, kalau minta tolong kasih tahu bisa nggak ya, Mas? Kalau asap rokoknya mengganggu? Iya, Mbak, bisa. Saya kasih tahu sekarang. Makasih ya, Mas. Mas, maaf, Mas. Oh, ya, ada apa? Maaf, Mas. Asap rokoknya mengganggu pengunjung restoran yang lain. Oh iya, Mas. Saya matikan rokoknya sekarang. Maaf ya, Mas. Iya, terima kasih, Mas. Ingat, jangan merokok di tempat umum. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Suara Sidoarjo. Your multi-platform radio. Suara Sidoarjo, lembaga penyiaran publik lokal pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Iya, masih di program IKUA Sidoarjo bersama perawat dari bertemakan perawatan COVID-19 di ICU bersama Dr. Kris selaku Ketua Yayasan RS Ksatria Medika. Dan menyambung dari penjelasan Dr. Kris tadi mengenai cara penanganannya dan juga pemsterilan alat-alatnya ini ya, Dok ya. Untuk penanganan di ICU sendiri, apakah orang-orang yang ditangani di ICU ini akan lebih cepat sembuh? Ini benarkah, Dok? Karena dirasakan ICU ini tempatnya ini langsung dipantau oleh dokternya secara sigap gitu. Baik, Mbak, tadi sahabat Suara Sidoarjo, jadi saya sampaikan. Jadi saat ini fenomenanya menjadi berbeda ya, karena keadaan overload yang beberapa bulan yang lalu kemarin rumah sakit, maka banyak masyarakat kita itu berpendapat bahwa kalau masuk rumah sakit justru lebih gampang meninggal kan gitu. Padahal sebetulnya kalau monitoring atau jadi sifat daripada ICU itu adalah monitoring. Jadi kita melihat kondisi pasien seawal mungkin sebelum jatuh ke kritis, itu yang menjadi moto kami. Jadi kalau kami tahu duluan, maka justru mencegah meninggal, mencegah komplikasi lebih berat itu bisa kami selamatkan banyak pasien. Gitu. Sangat disayangkan karena ya selain penyakit COVID ini adalah penyakit baru, yang kedua adalah memang kondisi ICU kami di hampir di semua di Indonesia, yang ini laporan dari Ketua Perhimpunan Dokter Intensivis se-Indonesia menyatakan bahwa ya tanda-tanda kutip itu ICU yang lengkap itu, ICU yang paripurna itu sedikit, nggak banyak di Indonesia. Ada ya Pak ya Dok ya, ICU paripurna itu yang bagaimana, Dok? ICU yang paripurna itu lengkap peralatannya. Jadi selain ada monitor, ada ventilator, ada alat defibrilator, ada beberapa infus yang berjalan sendiri, infus sharing pump namanya. Kemudian ada beberapa peralatan canggih seperti monitor tensi yang tiap detik bisa bergerak. Jadi itu dimasukkan di dalam arteri radialis, dimasukkan, kemudian bisa di modalitasnya bisa di samping di monitor, kemudian dia bisa
tensi turun naik turun tiap detik bisa dilihat gitu. Itu bisa. Itu biasanya pada operasi-operasi besar, operasi jantung, operasi otak kita kerjakan pasang gitu. Nah itu dipasang di monitor di ICU. Kemudian CPC itu adalah vena cava sentral. Istilahnya adalah tekanan pressure vena cava daripada jantung sebelum masuk ke keluar seluruh tubuh. Dan pertama kali masuk itu terukur dengan ini kurang cairan. Kelihatan. Jadi dalam menit detik itu bisa bergerak. Itu pada ICU yang kita pasang. Kemudian ada juga peralatan, kalau yang sekarang yang paling canggih untuk pasien COVID-nya adalah yang terbaru adalah ECMO. ECMO ini adalah kalau disilakan apa dok paling gampang kata-kata ECMO itu adalah mesin pengganti jantung paru. Jadi istilahnya di dalam ECMO itu adalah membersihkan oksigen kotor menjadi bersih, keluar dari ECMO itu kemudian dikembalikan. Jadi parunya diistirahatkan. Pada operasi jantung kan seringkali begitu. Operasi jantung kalau paru-parunya rusak, ya kita pasang itu. Atau mesin pengganti jantung, heart lung machine, itu seperti ECMO tapi itu lebih lengkap lagi. Nah, itu ada di ICU. Kemudian mesin seperti semacam hemodialisis tapi yang tidak permanen, seperti namanya continuous replacement renal replacement. Jadi seperti hemodialisis tapi dan itu jarang di ICU, tidak semua ICU ada itunya pada ICU yang lengkap. Nah, sambil juga dilengkapi dengan penunjang ICU yaitu laboratorium sito, lalu yang bisa cepat jadi foto ronsen bisa cepat jadi USG dan ekokardiografi, jadi rekam USG jantung lengkap sama juru laboratorium yang untuk mikrobiologi. Karena seringkali kuman di ICU itu adalah kumannya fluktuasi. Ada pasien baru masuk ini, kumannya membawa ini. Ada pasien baru ini, kumannya membawa ini. Nah, karena itu kita harus punya juru mikrobiologi laboratorium. Jadi sekali lagi, memang ICU itu harus seidealnya baik. Nah, pada waktu pandemi ini karena kita harus semua masuk ICU semua, orang panik begitu. Dan teman-teman dari Ikatan ICU sendiri tidak bisa mengeksplor kemauannya itu, maka ya akhirnya bertumpuk-tumpuk dengan masalah begitu. Iya, banyak sekali nih berita-berita juga yang sempat kemarin itu viral itu sampai ruang ICU ini overload gitu ya. UGD overload, ICU overload. Banyak pasien ya diterlantarkan nih sampai seperti itu. Nah, untuk menyikapi hal-hal seperti itu memang bagaimana ini sebenarnya yang harus perlu dilakukan ini? Jadi begini, Mbak. Jadi sebetulnya kebutuhan ICU itu cuma 5% dari penyakit yang terjadi pada waktu. Jadi contohnya penyakit demam berdarah ya, jadi 100% demam berdarah. Maka kebutuhan ICU cuma 5% dari penyakit demam berdarahnya itu. Nah, jadi sebenarnya tidak banyak, itu hanya fluktuasi banyaknya. Nah, pada waktu kemarin terjadi COVID, kami sudah menghitung kemarin sudah bahwa persiapan kebutuhan ICU-nya kalau itu jumlahnya COVID-nya meningkat segitu, maka 5%-nya itu akan masuk ICU. Gitu. 5%-nya akan masuk ICU. Di mana-mana itu 5%-nya akan masuk ICU. Kita sudah berhitung begitu. Nah, untuk masalah bor-bor seperti itu bagaimana, Dok? Ternyata jumlahnya kan sangat tinggi sekali sebenarnya. Jadi sebetulnya kalau sudah sakit maka semua ambil pelayanan kesehatan kita kolab, tidak bisa berjalan apa-apa karena sudah nggak hitung-hitungan kita sudah nggak masuk di dalam itu. Lebih baik tidak sakit, mencegah. Iya benar. Ya, lebih baik mencegah daripada sakit ya. Betul. Jadi kemarin kan diusahakan pemerintah itu mencegah dengan upaya-upaya PSBB, lockdown, kemudian PPKM dan lain. Tujuannya supaya kita hanya merawat yang sakit, yang lain jangan tertular gitu. Dan akhirnya ada upaya-upaya termasuk dari suara sahabat Sidoarjo ya tentang isoman dan lain-lain. Sebetulnya isoman pun itu baik dalam kondisi kalau memang pasiennya mengerti tentang edukasi apa yang harus diperlakukan menjelang. Kenapa? Masuk ICU karena COVID itu bisa dicegah awal mungkin. Saya kebetulan kan di rumah sakit lapangan Indrapura juga. Yeah. Saya merawat di sana. Saya membuka ICU di sana. Saya membuka ICU di sana. ICU saya nggak ada yang masuk karena bisa saya cegah dari seawal mungkin sudah kejadian.
Jadi seawal mungkin kami upayakan pasien yang ringan mendekati sedang itu kita lakukan monitoring ketat, kita jangan sampai menjadi gagal napas, jangan sampai menjadi gangguan tekanan darah dan itu. Namun yang tidak bisa adalah pasien-pasien dengan komorbid. Pasien komorbid ini memang sangat susah karena apa? Kelengkapannya harus lengkap, laboratorium terutama ya. Kami di rumah sakit lapangan tidak punya laboratorium lengkap, maka ya terpaksa kami rujuk ke rumah. Jadi kami merujuk karena butuh laboratorium, butuh foto dan lain-lain. Nah, kalau bisa dicegah dari seawal mungkin, sebetulnya bisa pasien itu tidak masuk ke ICU. Itu termasuk kepanikan memberikan terapi-terapi awal. Gitu. Nah, itu Mbak. Jadi iya. Kalau ya memang seperti yang dokter katakan tadi, bahwasannya ada beberapa salah satu katanya ini bisa sembuh, apalagi COVID ini dengan cara bahagia, seperti itu dok. Dan mungkin dari dokter sendiri, saya mau tanya nih, untuk pasien dengan kriteria yang ini layak untuk dimasukkan di ICU dan tidak gitu, bagaimana untuk apalagi pasien COVID yang memiliki komorbid sendiri? Ya jelas ya, jadi pasien yang dimasukkan di ICU adalah pasien yang memang memerlukan monitoring. Jadi mengingat itu, maka pasiennya adalah pasien yang satu. Ya, kalau kita urut dari A, kalau kami di kedokteran, ya kami orang dokter punya ya, mulai dari A, B, C gampang itu. A ada gangguan A sama gangguan B. A itu dalam bahasa kedokterannya adalah ada gangguan RW dan ada gangguan breathing. RW itu adalah jalan napas, jadi jalan napasnya tersumbat, tersengal-sengal mungkin dan lain-lain. Kemudian breathingnya adalah napasnya cepat atau napasnya lambat, itu harus masuk ICU. Jadi deteksi dini dari sistem yang harus kita dapatkan dalam bahwa pasien ini memang layak masuk ICU enggak, seperti itu tadi. Ya. Tapi sebelum itu kan harus dicegah, jangan sampai tersengal-sengal. Maka saya open akhirnya juga membantu teman-teman sejawat yang di depan sana, jangan masuk ke sini. Karena isu saya juga penuh kan. Kalau saya hanya mengurusi saya sendiri, pasti saya juga susah gitu ya. Kemudian juga pasien yang dengan gangguan, kalau istilahnya dalam bahasa kita adalah C, sirkulasi, tekanan darahnya tidak normal. Bisa tinggi, bisa drop. Atau pasien shock. Misalnya banyak keluar darah, maka tekanan darahnya drop, shock, ya, itu. Jadi drop. Ya. Dari kenapa kok bisa drop? Banyak. Pada COVID ini, pada awal-awalnya, saya pernah menerima pasien dengan tekanan darah 90 palpasi. Jadi waktu janji biasa tidak keluar, waktu ditekannya 90 palpasi. Kita pasang infus, kita lihat nadinya, kita lihat kekuatannya, detaknya dari nadi arteri radialis itu, dek-deknya itu nggak kuat. Maka kita isi cairan, pasang infus. Nah, ada kan dulu, jangan, ada beberapa sejauh, jangan kan sesak napas cairan. Kenapa kita takut memberikan cairan? Uang kita bisa mengukur. Nah, diberikan cairan, 500 masih kurang, tambah lagi 500, 1000, baru detaknya tersedak, bisa masuk. Nah, kalau sudah masuk itu biasanya pasiennya bangun, sadar. Nah, pada isoman kan nggak bisa, karena pada isoman kan nggak bisa. Lah, inilah yang kadang-kadang di isoman seringkali kita tidak melakukan pendidik. Karena apa? Banyak berpendapat karena paru-parunya sudah putih, maka cairannya dikurangin. Padahal pada awal mula, pada waktu COVID itu hari pertama sampai hari ke-7, itu energi volume cairan yang digunakan untuk metabolik daripada pertumbuhan COVID sendiri itu menyerap tenaga manusia itu sendiri, jadi tubuh pasien itu sendiri. Karena itu rata-rata mereka hutang cairannya itu tinggi. Jadi kami berani memberikan maintenance cairan pada awal-awal itu adalah karena ada hutangnya ya, maka 30-35 cc per kilogram berat badan. Nah biasanya kalau udah mulai membaik, langsung orangnya bangun, sesaknya berkurang, dan saturasinya naik. Jadi yang kemarin dikatakan saturasi rendah, itu tidak hanya perkara, saya kan bicara perkara hypoxia kan di ikatan di mungkin YouTube saya sudah keluar kemana-mana, tapi
ada lagi masalah di dalam COVID ini adalah masalah sirkulasi. Tekanan darahnya harus normal. Kok tekanan darahnya nggak normal, hati-hati juga disaturasi. Gitu kan, saturasinya rendah kalau dipukul personnya. Yang kedua, ada dodok sesak, tapi tekanan darahnya tuh tinggi sekali. Orang sesak itu hipoksi, maka tekanan darahnya kompensasinya adalah tinggi. Jadi tadi A, B masuk ICU, yang dia adalah gangguan disability, adalah gangguan kesadaran, itu masuk ICU. Ya, jelas masuk ICU. Nah, tapi karena ICU-nya penuh, maksudnya maka selektifnya adalah kita menggunakan kemarin itu adalah teman-teman dari Ikatan Profesi 5 profesi itu menganjurkan kita selektif hanya yang bisa dimasukkan ICU yang betul-betul membutuhkan ICU, yaitu adalah yang ada gangguan napas, ada gangguan oksigenasi. Jadi yang AB itu didulukan yang pertama. Kemudian yang C dan D-nya itu yang akhirnya menjadi dalam dan akhirnya juga meninggal di ruangan. Jadi sekali lagi, kemarin saya mohon maaf, karena hitungan 5% itu tidak, karena semua sakit semuanya, jadi perlu ditolong. Tapi ya alhamdulillah, pada awal-awal pertama itu banyak juga teman-teman yang aksinya atau semangatnya kepingin sembuh. Mereka itu ada juga yang sembuh dengan saturasi rendah, sembuh. Tapi tetap konsultasi terus, edukasi. Dan konsultasi dan edukasi ini yang menjadi orang-orang yang pada orang-orang atau pada call center yang tepat, yang bisa memberikan jalan keluar, yang bisa memberikan masukan, sehingga mereka terselamatkan. Begitu, Mbak. Oke, wah ini penjelasannya sangat detail sekali ya dari Dr. Chris ya. Bagi sahabat Suara Sidoarjo yang ingin bertanya ya seputar perawatan di COVID-19 di ICU, boleh langsung dijawab, nantinya akan dijawab oleh Dr. Chris mengenai bagaimana tentang penanganan dan juga caranya nanti ya. Nah, bagi sahabat yang ingin bertanya bisa langsung aja ajukan pertanyaannya melalui WhatsApp ataupun bisa melalui media sosial. Kalau di WhatsApp kami bisa menghubungi nomor di 0811 309 1009 atau juga bisa melalui Facebook kami di LPPR Suara Sidoarjo, atau bisa melalui DM di Instagram di @suarasidoarjo.fm atau juga bisa di Twitter @suarasidoarjo.fm. Nah, kita jeda terlebih dahulu ya, Dok ya, untuk iklan yang berikut ini. Suara Sidoarjo, lembaga penyiaran publik lokal pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Victory! Yeay, turret musuh hancur. Menang lagi. 1 match lagi lah. Haha. Le, kamu tuh tahun depan masuk SMA. Masa main terus? Kapan belajarnya? Iya, Mak, sebentar lagi. Mumpung stay at home nih. Loh, justru kalau stay at home harus tetap rajin belajar dong. Bosen mah belajar gitu-gitu aja. Kalau mau lihat buku lain atau coba-coba latihan soal, harus beli lagi. Nih coba ya, mana-mana smartphone kamu. Buka Indium Study di browser. Dengan 10.000 aja, kamu dapat mengakses buku pelajaran, tryout, dan video tutorial menggunakan laptop maupun smartphone. Lengkap dari tingkat SD, SMP, sampai SMA. Oh iya bener mah. Kayak harga bakso aja ya. Pas buat aku untuk persiapan masuk SMA tahun depan. Perlu banyakin latihan soal nih. Nah, pinter. Belajar yang rajin ya. Wujudkan bersama IndiHome. Suatu hari di dalam tubuh yang sudah divaksinasi, vaksin bekerja dalam tubuh menimbulkan kekebalan melawan COVID-19. Lapor Komandan, tubuh ini baru saja dimasuki vaksin dan kini mengalami beberapa reaksi seperti pusing, demam, dan mengantuk. Apakah ini berbahaya, Komandan? Tenang, tubuh ini baik-baik saja. Justru pasukan kita akan semakin kuat untuk melawan virus dan... Sudah, biar saya saja yang menjelaskan, Komandan. Ya, reaksi setelah vaksinasi merupakan hal yang wajar terjadi. Umumnya hanya gejala ringan seperti nyeri, bengkak, dan kemerahan di tempat suntikan, pusing, atau demam. Nah, kalau sudah di rumah dan terjadi reaksi, tetap tenang, hubungi nomor kontak yang ada di kartu vaksinasi. Ayo, vaksinasi COVID-19 sekarang juga. Dipersembahkan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.
Rokok opo iki kok putihan? Ya rokok kok, ya murah, ya akeh. Rokok ilegal ki. Masa rokok ilegal iki? Yo ki. Lah awakmu kok roh nek iki rokok ilegal? Rokok ilegal iki gak nek pita cukene. Samen paling roe bandrol kuwi lho. Rokoke kudu enek merek karo nama perusahaane sing terdaftar di bea cukai. Lokasi pembuatannya di kene yo gak enek. Terus di kene rokok ilegal iki gak enek gambar karo peringatane teko pemerintah. Berarti rokok ilegal gak resmi no? Aduh yo mesti to Lemul. Rokok ilegal iki merugikan negara. Mergo ora bayar cukai sing digembangun negara. Walah cucu, sepenting wong-wong gak roh. Loh, gak iso lagi. Makane to Le, tuku sing pasti-pasti ae. Aja ngawur. Laporkan peredaran rokok ilegal ke kantor Bea Cukai terdekat atau hubungi nomor 1.500-225 1.500-225. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan Bea Cukai Sidoarjo. Ayo, ngewangi Bea Cukai, berantas rokok ilegal. Bea Cukai Sidoarjo, fokus mengawasi, tulus melayani. Sahabat, seiring bertambahnya usia, tubuh mulai bersifat asam atau asid sehingga mudah terserang penyakit. Segera perbaiki pola makan dan perbanyak asupan alkalin seperti sayur, buah, dan Cheers Alkaline Powerade. Cheers Alkaline air minum kesehatan dengan pH tinggi 8,5 yang setara dengan sayur dan buah, punya manfaat meningkatkan metabolisme dan daya tahan tubuh terhadap virus, menjadi antioksidan alami pencegah kanker dan menjaga kekuatan tulang dan gigi, membantu penyerapan mineral lebih efektif, membantu hati dan ginjal membuang racun dari tubuh, serta mencegah sakit mah. Info lengkap Cheers hubungi di Sutrisno 0821 4225 6646 0821 4225 6646. Cheers, healthy drinking water. Suara Sidoarjo, lembaga penyiaran publik lokal pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Iya, sahabat, masih di program IKUA. Ini ya berbicara mengenai perawatan COVID-19 di ruang ICU. Bersama narasumber kita ada Dr. Kris yang selaku Ketua Yayasan RS Kesatria Medika. Nantinya kita akan berbicara lebih lanjut lagi ya seputar gimana caranya penanganan di ICU. Sejauh ini adakah kesulitan, Dok, dalam perawatan pasien COVID-19 di ruang ICU, Dok? Baik. Jadi memang kesulitan itu tantangan kami. Jadi terus terang memang yang dimasukkan di ICU bukan hanya pasien simpel, bukan pasien yang gampang. Ya, kami tidak pernah menerima pasien itu dengan alur yang benar, tapi kami menerima mesti dengan complicated yang sudah istilahnya dalam bahasa orang luka-luka itu degel duel ya, sudah nggak karu-karuan gitu. Untuk sahabat Suara Sidoarjo, jadi saya ingatkan bahwa sebetulnya untuk pasien COVID sendiri, itu ada durasi masa penyakit itu menyerang tubuh kita. Kita boleh merasa agak lega setelah melewati hari 14 hari. Ya. Bahkan kalau yang mutasi baru ini, Delta ya, tapi kita belum menemukan yang Lambda ya. Beberapa pakar, ya, Propariyati dari Katolik itu menganjurkan kita lebih aman kalau sudah 21 hari. Ya, tapi ada juga yang long COVID panjang lebih 3 bulan. Saya pernah merawat di tempat saya 3 bulan ada di ICU kami dan alhamdulillah sembuh. Biarpun dengan istilahnya dengan squel, dengan kecacatan. Ya. Jadi pada awal itu kan tadi sudah disampaikan oleh Mbaknya tadi bahwa COVID itu sembuh, bisa sembuh sendiri. Iya betul. Yakinlah dan happy-kan hati kita. Jangan sedih kalau dinyatakan PCR-nya positif. Tapi harus tetap semangat, support semangat bahwa insya Allah sembuh karena ini ada ujian dari Allah. Ya. Namun setelah hari kelima, ya, jadi kita harus ingat kira-kira kita kenanya berapa hari. Setelah hari kelima, demam itu masih ada, batuk masih ada dan lain-lain. Kita sudah masuk ke fase inflamasi, artinya hari ke-6, 7 itu sudah masuk. Nah, kalau sudah masuk antiinflamasi, artinya kita harus ke dokter atau ke rumah sakit yang paling tidak sudah bisa melakukan bantuan pemberian obat-obat yang lebih maju lagi. Sebagai contoh, di tempatnya antibiotika adalah mulai sudah hari ke-5, hari ke-6, hari ke-7. Ya.
Tapi kalau misalnya hari pertama sudah menggunakan antibiotika, sudah menggunakan antivirus, apa yang sudah diedarkan oleh para di aplikasi Halodoc dan hari pertama kali itu nanti akan menyulitkan di tengah-tengahnya. Beberapa kali yang kami temukan bahwa gejalanya tidak hilang, tapi justru hari ke-10-11 itu batuknya ngekel. Karena apa? Kuman flora normal di dalam saluran napas kita itu mati semua dan itu kering rasanya. Dan batuk di COVID ini sangat kering. Dan akibatnya karena orang akan coba batuk sebetulnya. Kemudian ditambah obat sintomatis. Ya, beberapa kolega kami yang di primer atau di layanan pertama biasanya memberikan anti penekan batuk. Dan itu bumerang untuk memberikan obat penekan batuk supaya tidak batuk. Justru harus batuk. Cuman batuknya harus diajarin. Bagaimana tuh Pak, Dok? Batuk diajarin tuh seperti gimana Dok? Jadi orangnya kan sadar, Mbak. Itu seperti terapi begitukah Dok? Ya betul, seperti fisioterapi. Jadi gini, boleh batuk, tapi kalau sudah waktunya lebih dari 3 detik batuk kita harus menahan batuk itu dan narik napas panjang. Narik napas panjang lagi. Karena kita jangan lupa bahwa udara yang kita hirup itu perlunya adalah untuk oksigen. Nah, kalau batuknya dikeluarin, batuk itu mengeluarkan oksigen. Maka oksigen tidak ada masuk, maka desaturasi, Mbak. Jadi pada waktu batuk-batuk, berhenti sebentar, narik napas panjang lagi, batuk lagi boleh. Begitu. Artinya kita ada sela untuk menghirup napas dulu. Yang kedua, supaya tidak batuk-batuk juga dianjurkan pada awal-awal itu atau minggu 5 sampai minggu 11 tadi, atau totalnya 14 hari. Jadi mungkin minggu kedua adalah tidur tengkurap. Tidur tengkurap itu ada 2 potensi yang baik untuk memperbaiki paru-paru kita, yaitu alveolinya, jadi anggur-anggur di dalam paru-paru itu bisa yang belakang bisa terbuka. Aliran darahnya juga semuanya mengalir lancar, tidak ada beda antara depan sama belakang atau samping dan belakang. Jadi kita latihan tidur tengkurap dan itu bisa mencegah pasien masuk ke ICU. Itu. Nah, Dok nggak tahan batuknya, minum air hangat-hangat, kumur air hangat-hangat supaya tenggorokan. Karena obat batuk yang paling baik adalah pengencer. Jadi memecah batuk, bukan menekan batuk. Jadi diencerkan, jadi diminumin. Sampai kapan batasnya? Sampai terkencing-kencing nggak apa-apa. Nanti habis itu kan kalau normal nggak ada gangguan apa-apa, mesti akan terkencing-kencing. Mesti kelebihan minum, nggak apa-apa. Gitu Mbak. Jadi sebenarnya ini bisa sembuh. Asal masyarakat sadar bahwa ini jangan dibikin kita kalah dengan COVID-nya. Jadi kita harus melawan dengan cara maksimal. Ya. Pada awal minggu pertama juga asupan makan minumnya harus cukup, jangan tidak mau makan, dipaksa makan. Nggak bau, nggak apa-apa, kasih apapun terserah. Pokoknya nggak normal, nggak ada kelainan komorbid, makan apapun boleh. Kasih asupan makan. Biasanya kalau utang cair tadi normal, insya Allah normal lagi, begitu Mbak. Oke. Kami menemukan pada masuk ICU itu sudah complicated. Jadi kebanyakan kasus itu yang sudah dirujuk di ICU itu banyak gejala yang kekurangan gitu ya Dok ya. Jadi jadi orang itu pasien itu kritis, dalam kondisi kritis gitu ya Dok ya. Ya, tapi memang tugas kami begitu Pak. Iya. Tugas kami sih ya betulkan. Jadi betulkan satu-satu tadi. Cairannya dibetulkan, napasnya dibetulkan, dibantu napas, kemudian sekretnya yang kotor-kotor itu kita bersihkan. Ada yang berhasil, ada yang tidak berhasil. Oke. Gitu. Dok, ini ada pertanyaan yang masuk melalui WhatsApp redaksi dan juga media sosial yang saat ini kita itu. Ada dari tim redaksi tadi, boleh dibacakan yang WhatsApp yang sudah masuk? Ya, ada WhatsApp masuk dari Pak Dirli di Sukodono. Dok, untuk selama ini penanganan ICU apakah sudah baik? Seringkali ada yang tertular COVID di ICU. Kemudian dari Twitter, dari @hanifa689, Dok, perawatan ICU itu sendiri apakah tidak berbahaya jika dirawat di ruangan seperti kontainer?
Saya pernah lihat di Surabaya pakai ICU COVID dengan kamar kontainer. Oke, mungkin 2 aja terlebih dahulu ya. Ini biar langsung dijawab oleh Dr. Chris. Iya, dokter, boleh silakan diberi penjelasan, dok, mengenai pertanyaan dari Mas Dirli tadi di Sukodono dan juga melalui Twitter ada @Hanifa tadi. Yang ICU di kontainer tidak ada. Kami di Sutomo kontainer itu hanya untuk memperpanjang dari UGD. Jadi UGD itu karena banyak yang nunggu di luar belum terdeteksi, daripada di bawah maka dikembangkan ke ICU itu. Kemudian di UGD itu ada ruang namanya ruang resusitasi menular. Jadi kami ruang resusitasi yang di dalam kita kembangkan menjadi menular untuk yang khusus COVID. Itu di Sutomo. Kemudian mohon maaf yang pertanyaan kedua, pertanyaan pertama tadi Mbak. Iya, pertanyaan pertama tadi dari Dirli di Sukodono, dok, untuk selama ini penanganan ICU itu apakah sudah baik? Seringkali ada yang tertular di ICU. Baik, kalau di tempat ICU yang saya kerjakan, insya Allah baik. Saya sudah mewanti-wanti. Memang secara garis besar ya, menurut saya garis besar, karena saya juga mendalami ilmu tentang masalah kebencanaan. Saya juga dosen di Magister Manajemen Bencana di Sekolah Pasca Sarjana di Perguruan Erlangga. Saya menyampaikan sebetulnya sejak awal penanganan pertama COVID itu tidak boleh di rumah sakit. Jadi harus di lapangan, harus kita punya field hospital, rumah sakit darurat di luar rumah sakit. Karena kita akan kesulitan menapis mana yang COVID, mana yang tidak. Pada awal pertama kan kita PCR itu hal yang mahal. Karena kita tidak mendeteksi siapa yang punya PCR dan lain-lain. Tidak semua rumah sakit punya PCR, itu yang pertama. Padahal sebetulnya kalau kita tengok secara teman-teman di Dinas Peternakan, di Virologi, di Ahmad Yani itu punya PCR. Ada 12 PCR lengkap. Saya tahu karena saya orang saintik, orang laboratorium. Jadi saya tahu bahwa PCR itu ada, cuman tidak didaya gunakan. Jadi pertama kali penanganan, mohon maaf, memang dalam tanda kutip ya yang kita gadang-gadangkan untuk bisa siap, negara siap itu kita tidak siap. Jadi saya sadar untuk itu. Ya, kemudian kalau rumah sakit memberanikan diri masukkan COVID di rumah sakit, maka manajemen rumah sakit atau direktur rumah sakit itu harus bisa memilah zona merah dan zona hijau. Nah, hampir semua rumah sakit menyatakan, ya saya sanggup, berani, tapi dalam prakteknya, ya tadi kata Pak Raja deh, kadang-kadang mencampur secara tidak sadar ya, secara tidak sadar. Ya, secara paling gampang ya, kalau itu dinyatakan zona merah, tidak peduli. Dokter, direktur rumah sakit, apapun masuk rumah sakit itu harus diperiksa. Cek termoregulator, kemudian cek semuanya, apa sarannya semuanya. Jadi tidak ada peduli, yang baru masuk zona merah itu harus menggunakan peralatan lengkap. Gitu. Tidak, kalau di rumah sakit kita kan hanya pasien yang diperiksa, tapi karyawan rumah sakit nggak diperiksa. Kemudian rumah sakit kalau sudah zona merah, yang hijau tidak boleh ke merah, yang merah tidak boleh ke hijau. Ya kan? Nah, yang merah ini juga ada batas waktunya. Karena apa? Semakin terpapar yang merah, dia juga bisa sakit. Jadi seperti saya dimasukkan ICU, berturut-turut ICU, itu ada batasnya. 2 minggu di ICU itu diistirahatkan, di PCR negatif, baru boleh masuk hijau, tidak masuk lagi ke daerah merah. Jadi diputar seperti itu. Itu idealnya demikian. Dan secara CDC internasional demikian. Itu penjelasan saya. Jadi sekali lagi ya kita mohon maaf, memang posisi kita di tempat kita memang tidak siap segalanya. Jadi itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Oke, baik, itu tadi ya Mas Dirli dari Sukodono dan juga @Hanifa689 tadi ya yang bertanya. Terima kasih ya, dan sudah dijelaskan secara detail oleh Dr. Chris. Dan ini ada pertanyaan yang masuk, dok, ini satu lagi nih dari Instagram, ada @bagasjanuari. Untuk staf yang bertugas di ICU seperti itu, untuk swab dan PCR setiap waktu kah, dok? Dan juga harus selalu berjaga atau ada rolling shift-nya? Boleh dijelaskan, dok? Baik,
Yang jelas ya, tadi sudah saya bilang bahwa kita punya batasan, jadi berbeda dengan ICU biasa. Kalau ICU biasa mungkin shiftnya pendampingan pasiennya bisa sesuai dengan shiftnya. Tapi kalau sekarang pada ICU COVID, ya tanda kutip mereka tidak mendekat terus supaya tidak terpapar, maka dia ada batasannya kurang lebih 4-6 jam, kemudian keluar diganti shift yang baru nantinya kan gitu. Jadi memang sudah dari awal semula bahwa memang ada mengurangi risiko kepaparan tadi pada tenaga kesehatan. Yang kedua, kalau sudah masuk 1 minggu shift jaga, maka 1 minggu berikutnya adalah mereka istirahat. Jadi 3 shift itu, 3 kelompok biasanya, misalnya 3 shift, 3 kelompok itu istirahat. Kemudian setelah istirahat, setelah 1 minggu mereka dilakukan pemeriksaan PCR. PCR-nya negatif, baru mereka dipindah ke tempat hijau. Nah, itu baru pertama. Tapi pada pasien perawat ICU, mohon maaf, kompetensi ICU ini tidak semua perawat bisa. Karena itu manajemen harus sudah mengatur. Teman-teman keperawatan dari manajemen keperawatan biasanya mengatur begini. 5 ahli perawat mahir ICU ditandemkan perawat biasa, jadi mereka selalu bekerja. Karena tenaganya tidak cukup. Kalau hanya memforsir teman-teman yang berkompeten dengan ICU, maka tidak bisa merawat pasien COVID. Jadi ini adalah modifikasi yang berjalan dalam Durante karena kita panjang prolong perawatan ICU di COVID ini. Dan syukur alhamdulillah sekarang ICU kami menurun. Kami di Sutomo sekarang tinggal 7. Biasanya kita 14. 12 dan sekarang kapasitasnya juga naik jadi 24. Jadi kapasitas kami di Sutomo naik 24 tempat tidur untuk ICU COVID. Yang terakhir kami tinggal 7 pasien kami yang kita rawat. Ventilator pun tinggal 2, sisanya HRST. Wah, alhamdulillah dong ini ya, ada penurunan di pasien di ruang ICU ya ini tentunya ya. Oke. Dan mungkin ada closing statement yang bisa disampaikan Dr. Kris? Jadi sekali lagi dalam bahwa memang mau tidak mau kita harus semua belajar dengan COVID ini. Jadi sekali lagi COVID ini pasien baru yang menurut ini bahwa kita harus istilahnya tahu bahwa kemampuan ICU di rumah sakit itu terbatas, resources kita sangat terbatas. Kalaupun mau di rumah sakit itu menjanjikan, diperpanjang, tambah tempat tidur, tanda kutip itu adalah istilahnya bukan pemaksaan ya, tapi adalah keterbatasan. Ya. Kemudian terapi standar yang ideal dari pasien COVID ini belum ada yang ideal. Jadi masih antibiotika ini, antivirus ini. Karena itu sekali lagi jangan panik. Bikin happy seperti Mbak ceritakan tadi, bahagia dulu, pertama kali harus happy dulu. Kemudian kalau memang harus masuk ICU, kita semua memerlukan effort dari segala lini, termasuk keluarga, rumah sakit itu mau mengeluarkan biaya untuk obat-obatan yang kita butuhkan, dokter dan tim yang merawat di ICU itu juga siap untuk melakukan all out untuk melakukan. Jadi contoh kalian, ya masuk ICU gini-gini, tapi dokternya yang kebetulan di rumah sakit, saya nggak nyebut dari rumah sakit itu bilang gini, ya nggak bisa, nggak ada gini-gini, nah sudah, maka pengobatannya nggak bisa maksimal di situ, itu. Kemudian tadi juga, kemudian ada tambahan. Yang ketiga lagi, ada 3 lagi, pada awal-awal itu pengobatan COVID itu jangan membabi buta, jadi saya bilang ya, karena itu membunuh kuman flora normal. Jadi jangan membuat itu, obat itu jangan. Justru tenangkan hatinya, senangkan, yakinkan, percaya sama Allah, obatnya dari Allah. Itu yang pertama. Kemudian untuk yang komorbid ini, saya pesan yang komorbid. Jangan lengah dengan komorbidnya. Jadi yang hipertensi diobati hipertensinya, diabetesnya, kolesterol diobati kolesterolnya. Karena apa? Di tempat komorbid itulah tempatnya nidasi atau nempelnya, ya. Kalau di inangnya, nempelnya COVID. Jadi komorbid itu harus diobati. Kami di rumah sakit lapangan
alhamdulillah bisa mengobati pasien COVID karena komorbid ini kita obati. Yang hipertensi kasih obat hipertensi, yang diabetes kita obati. Yang terakhir adalah masih banyak usaha upaya modalitas apapun agar pasien COVID ini jangan masuk ICU. Karena kalau ICU tadi kan perlu effort yang besar. Itu tadi latihan tidur tengkurap, latihan batuk, olahraga, minum asupan makanan yang baik, ini kan begitu. Itu sudah mencegah supaya tidak masuk ke ICU. Wah, ini tips buat para penyitas ini. Untuk selebihnya mungkin bisa dibilangkan ya. Dan untuk teman-teman yang lagi isoman mungkin ya, ini semangat berjuang dan udah dikasih tips juga oleh Dr. Chris ya mengenai penanganannya. Dan ini mungkin bisa mematahkan stigma juga bagi sahabat Suara Sidoarjo bahwasanya ICU itu nggak menyeramkan ya. ICU itu ramah gitu. Benar nggak gitu, Dok? Allah, iya betul. Iya. ICU itu ramah, bukan menyeramkan gitu ya. Ya. Baik Dok, sudah di penghujung acara ini, udah gak kerasa tapi antusias sahabat Suara Sidoarjo ingin berbagi informasinya. Ini mengulik-ngulik tentang seputar perawatan COVID di ICU ini. Sebenarnya antusiasnya itu gede Dok. Cuman sayangnya ini keterbatasan waktu. Mungkin bisa disambung di lain waktu ya Dok ya. Dan terima kasih juga ini Dr. Chris sudah hadir di ruang gerak Suara Sidoarjo. Dan juga terima kasih juga buat sahabat Suara Sidoarjo yang sudah tadi bertanya menjadi partisipan di program IKUI Sidoarjo ini ya. Dan terima kasih dokter, selamat bertugas, salam sehat ya Dok. Terima kasih semuanya, salam untuk sahabat Suara Sidoarjo. Iya. Sehat selalu, sekali lagi. Mari kita lawan penyakit COVID ini dengan kekuatan tubuh kita masing-masing, dengan memberikan informasi yang benar kepada masyarakat kita supaya kita bisa terhindar dari masuk ICU. Terima kasih. Aku sehat, kamu sehat, Jatim kuat lawan COVID-19. Siap Dok ya. Oke, terima kasih untuk sahabat Suara Sidoarjo. Demikian dari talk show di program IKUI Sidoarjo melawan perawatan COVID-19 di ruang ICU bersama Dr. Chris Jogo Sumartono selaku Ketua Yayasan RS Kesatria Medika.